selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Vina di ibadah sekolah minggu online GKI Kota Wisata. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Kakak lihat adik-adik sudah rapi nih. Pasti sudah semangat ya untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita bersyukur pada Tuhan atas pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bernyanyi bersama-sama. Selamat pagi Tuhan. Adik-adik, kita memuji Tuhan dengan sukacita dan semangat ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Satu kali lagi adik-adik ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Halo adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih kami kembali boleh beribadah kepadamu. Ini kami ya Tuhan, pimpin dan berkati kami untuk dapat memuji-Mu melalui nyanyian kami, mendengarkan firman-Mu, dan terus belajar untuk menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Oh ya adik-adik, kakak dapat info nih. Katanya di kota Yeriko sedang ramai loh. Orang-orang Yeriko dapat kabar katanya Tuhan Yesus akan datang ke kota Yeriko. Mereka sangat senang sekali, mereka bersuka cita. Mereka mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita sama-sama juga ya bersuka cita dengan orang-orang Yeriko. Kita bernyanyi, sukacita bertemu Tuhan Yesus. Tampilkan senyum kita ya adik-adik ya. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Adik-adik, bagaimana ya cerita ketika Tuhan Yesus ada di kota Yeriko? Adik-adik mau tahu ceritanya? Pasti mau ya. Nah, ceritanya dari mana adik-adik? Iya benar, dari Alkitab. Yuk kita bernyanyi dulu. Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab.
dengan Kak Dewi sekarang. Nah, adik-adik tadi sudah bergerak, bernyanyi bersama Kak Vina. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu adik-adik. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Ikuti Kak Dewi, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kami, anak-anak-Mu yang kecil ini, agar dapat mengerti cerita firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik sudah siap? Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tangannya boleh dilipat, duduk yang manis. Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Ya adik-adik. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan bersama Kak Dewi ya. Tapi tadi kita dengar ya, Kak Vina bilang ada nama kota Yeriko. Nama kota Yeriko ya. Oh nih Kak Dewi lagi ada di kota Yeriko adik-adik. Rame banget ya di sini ya. Banyak orang-orang berkumpul. Tapi kayaknya ada satu orang tuh yang kayaknya lagi kesulitan tuh ya. Kayaknya kenapa dia? Kok kayaknya sedang berusaha mau lihat apa sih dia? Ada yang bisik-bisik. Ternyata dia namanya Zakheus. Namanya siapa? Ya benar, namanya Zakheus. Nah, Kak Dewi sekarang mau cerita tentang dia, tentang Zakheus. Ada di kota Yeriko. Ya adik-adik kita dengarkan. Di kota Yeriko ada seorang pemungut cukai bernama Zakheus. Pemungut cukai itu apa sih ya? Pemungut cukai adalah orang yang mengambilkan pajak atau uang dari masyarakat untuk kaisar, untuk raja. Namun Zakheus ini suka ambil uangnya lebih banyak dari yang harus diambil. Nanti lebihnya diambil untuk dirinya sendiri. Nah, ia menjadi kaya dengan cara yang tidak baik ya adik-adik ya. Karena dia mengambil uang dari orang-orang yang juga nggak punya banyak uang, orang-orang yang berkekurangan. Sehingga orang-orang itu juga jadi nggak suka sama Zakheus ya, karena mereka juga udah susah. Nah, kemudian suatu hari Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko, di mana tempat Zakheus tinggal. Banyak orang yang membicarakan tentang Tuhan Yesus. Katanya Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit, bisa melakukan mukjizat, keajaiban gitu ya. Dan sama seperti orang-orang yang tadi berkerumun, mereka juga penasaran sama kayak Zakheus ya, pengen lihat Tuhan Yesus ya dari jauh. Tapi adik-adik, Zakheus itu tubuhnya kecil ya adik-adik ya, sehingga pada saat Tuhan Yesus datang ke kota tersebut, kan banyak orang-orang berkumpul ya, berdesak-desakan ingin lihat Yesus. Tapi karena tubuhnya yang kecil, dia jadi nggak bisa lihat adik-adik. Sehingga ia pun harus memanjat pohon yang besar untuk apa? Untuk melihat Yesus. Jadi dia naik, kemudian dia berada di dahannya untuk melihat Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus melihat, ada orang di atas pohon. Kemudian orang-orang bilang, itu Zakheus, Tuhan Yesus gitu ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus datang dan menghampirinya. Tuhan Yesus berkata, Zakheus, segera turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Zakheus terkejut adik-adik. Senang sekali. Kok bisa Tuhan Yesus mau datang ke rumahku? Dia sadar ya adik-adik ya, Tuhan Yesus mau mampir ke rumah aku. Nah, tapi pada saat yang bersamaan juga ada banyak orang-orang di sekitarnya yang banyak berkerumun tadi, mulai berbisik-bisik. Terus mereka bilang, bersungut-sungut adik-adik ya, gak suka. Kenapa ya Tuhan Yesus kok mau pergi ke rumahnya Zakheus? Padahal Zakheus itu kan bukan orang yang baik. Dia mengambil uang lebih untuk dirinya sendiri. Tapi kenapa ya Tuhan Yesus kok mau? Nah, pada saat
Zakheus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di saat dia di atas pohon, Zakheus menyadari kesalahannya adik-adik, bahwa dia telah mengambil uang lebih dari yang seharusnya dan dia mau bertobat. Pertemuannya dengan Tuhan Yesus mengubah hatinya, mengubah hidupnya. Dia mau bertobat. Tuhan Yesus mampu mengubahkan hati seseorang. Zakheus pun sekarang mau berbuat baik. Dia mau menjadi orang yang jujur. Dia pun berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuambil dari seseorang, akan aku kembalikan 4 kali lipat." Zakheus percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihinya dan mau berkunjung ke rumahnya. Sebagai orang yang berdosa, Tuhan Yesus sudah mengubahkan hati Zakheus. Jadi, melalui perjumpaannya dengan Zakheus, Tuhan Yesus dan Zakheus, Tuhan Yesus mengubahkan hati Zakheus yang dulu berbuat dosa, sekarang mau bertobat, sekarang ia mau hidup jujur. Ia mau mengembalikan kepada orang-orang miskin apa yang telah dia ambil. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan yang tadi Kak Deo ceritakan, bahwa Tuhan Yesus mengasihi Zakheus. Tapi bukan hanya Zakheus yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pun dikasihi Tuhan Yesus. Mama, papa, kakak, adik-adik, semua dikasihi Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau belajar dari kisah ini. Apabila ada teman kita yang meminta maaf karena mungkin dia bersalah kepada kita, kita pun harus memaafkannya, ya adik-adik ya. Seperti kita juga yang sudah dikasihi dan diampuni oleh Tuhan Yesus, kita juga harus saling mengasihi sesama kita. Sekali lagi adik-adik ya, seperti Tuhan Yesus yang sudah mengubahkan hati Zakheus, kita juga mau mengasihi sesama kita seperti Tuhan telah mengasihi kita. Nah, adik-adik, dari cerita Kak Dewi tadi, siapa yang paling semangat untuk melihat Tuhan Yesus? Siapa adik-adik? Zakheus. Iya, benar. Bapak Zakheus. Lalu, apa yang dilakukan oleh Bapak Zakheus adik-adik? Panjat pohon ara. Iya, benar. Bapak Zakheus panjat pohon ara. Nah, yuk kita bernyanyi bersama-sama Zakheus. Oh Zakheus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, "Hai Zakheus, turunlah. Aku menumpang di rumahmu." Sekali lagi adik-adik. Oh Zakheus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, "Hai Zakheus, turunlah. Aku menumpang di rumahmu." Adik-adik, kita mau membacakan ayat hafalan kita hari ini yang terambil dari Alkitab. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Ayat hafalan kita terambil dari kitab Mazmur 23 ayat 1a. Tuhan adalah gembalaku. Kade ulang ya. Ayat hafalan kita terambil dari kitab Mazmur 23 ayat 1a. Tuhan adalah gembalaku. Adik-adik, hari ini aktivitas kita adalah tentang Zakheus. Zakheus yang naik ke atas pohon untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Seperti ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas buffalo, gambar yang sudah di print, gunting, cutter, double tip ataupun lem.
Pertama-tama dari kertas buffalo ini, kita ambil sedikit atau beberapa senti untuk dipotong memanjang seperti ini. Kalau sudah, kita lipat dua buffalonya, lalu kita gunting. Kalau sudah, digunting ya gambar yang sudah di print. Nah, kalau sudah, kita bisa tempelkan gambar seperti ini ya. Untuk mama atau papa bisa bantu adik-adik untuk memotong sedikit di atas dan bawah seperti ini. Nah, seperti ini untuk menyelipkan kertas panjang yang kita potong tadi. Selanjutnya, kita tempelkan gambar Zakheusnya. Sehingga jadinya seperti ini. Zakheus memanjat pohon untuk melihat Yesus. Tuhan Yesus datang dan menghampirinya dan berkata, "Zakheus, turunlah, aku hendak ke rumahmu." Tapi orang banyak menggerutu. Kenapa Tuhan Yesus mau ke rumah Zakheus? Tuhan Yesus telah memanggil dan mengubah Zakheus. Zakheus mau bertobat dan mau mengembalikan uang yang diambil kepada rakyat. Zakheus menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Perjumpaan dengan Yesus telah mengubahkan hati Zakheus. Adik-adik, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahan adik-adik dan nanti dimasukkan ke dalam celengan atau ke dalam amplop. Nanti minta tolong ke papa atau mama untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja atau scan barcode ini. Yuk adik-adik kita bernyanyi, aku bawa dan berikan persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Saat ini kami bawa persembahan kami. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus selalu mengasihi Bapak Zakheus dan mengubah Bapak Zakheus dari orang berdosa menjadi orang yang percaya, dan Bapak Zakheus mau menjadi lebih baik. Begitu juga adik-adik kadang-kadang berbuat yang tidak baik, tidak dengar-dengaran ke papa dan mama. Tetapi Tuhan Yesus tetap selalu mengasihi dan sayang kepada adik-adik. Nah, adik-adik mau ya untuk belajar tetap mengasihi Tuhan dan mau berubah menjadi lebih baik setiap harinya. Yuk adik-adik, mari kita bernyanyi, aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mengasihiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu
adik-adik, sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih juga Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk tetap setia, mengasihi-Mu, dan mau belajar untuk menjadi lebih baik setiap hari. Inilah doa yang kami bawa melalui Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai minggu depan adik-adik. Bye-bye.